Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana zid lana ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fih. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahihin rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Amma ba'd. Babu ta'zimi hurmatil muslimin wa bayani hukukihim wasyafaqah alaihim wa rahmatihim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka baina asabi'ihi, muttafaqun alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu yarhamukumullah, alhamdulillah pada pagi ini Allah memampukan kita bisa hadir di Masjid Aminah, dilanjutkan setelah salat subuh kajian jelang salat isyraq ya. Pada pagi ini kita masuk bab 27, bab menjaga kehormatan orang-orang Islam dan menjaga hak mereka serta rasa saling cinta, asih dan asuh kepada sesama. Di hadis pertama ini Rasulullah SAW menyampaikan pesan orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan, apakah itu masjid atau rumah. Bangunan bisa berdiri karena terdiri beberapa komponen. Ada batu bata, ada batu kali, ada pasir, ada air, kayu, genteng, lengkap sampai masuk lampu, AC, kipas, jam. Itu kelengkapan bangunan. Semuanya saling menguatkan. Tidak ada yang mengaku yang paling hebat. Ya paling hebat sebetulnya yang paling dasar itu pondasi. Itu pun kalau di atasnya tidak dibangun apa-apa ya tidak jadi bangunan. Hanya pondasi saja. Itulah perumpamaan persatuan kesatuan umat Islam. Sampai Rasul memperagakan wasyabbaka baina asabi. Beliau memperagakan seperti ini. Jadi persatuan yang sangat kuat. Ini enggak, kalau model tangan seperti ini itu dilepas sulit. Fil hadis tamtsil yufidul haq ala muawanatil mu'min lil mu'min. Jadi ini memberikan gambaran bahwa Rasulullah menjelaskan kepada sesama mukmin untuk saling tolong menolong. Tentunya dalam kebaikan, ta'awanu alal birri wat taqwa, bukan dalam kemaksiatan. Karena dengan tolong menolong ini kita akan semakin kuat. Kalau di surat Al-Imran Allah tegaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Kita harus betul-betul bersatu padu, berpegang memegang agama Allah. Al-mu'min la yastaqillu bi amri dunyahu wa dinihi wala budalahu min muawanati akhihi al-mu'min.
Jadi orang mukmin tidak bisa hidup berdiri sendiri, ngurus dunyane dhewe, agamane dhewe tidak akan bisa. Sehebat apapun keilmuannya, dia mau sholat dia pasti jamaah kalau ingin afdol. Masa sendiri tidak mungkin. Hebat dalam dunia usaha, ekonomi, hartanya, tetap ada orang lain yang menopang. Kalau dia seorang juragan, bos pasti punya anak buah, punya karyawan. Dia pengusaha, punya toko, ya ada pembelinya, ya ada rewang karyawannya. Tidak bisa berdiri sendiri dalam segala hal dalam hidup ini. Di rumah pun kita butuh keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Misalnya semuanya tidak ada, hanya seorang sendirian, tetap membutuhkan yang lain. Wa illa ajaza an tahammuli mas'uliyatihi. Ya, kalau tidak ada orang lain yang menolong, membantu, saling membutuhkan, mereka tidak akan mampu apa-apa. Jadi kita itu kuat karena kolektif kerja jamaah. Termasuk takmir masjid, tidak mungkin ketuanya sendiri yang jalan. Ada yang bagian bersih-bersih, ada yang adzan, dan seterusnya sampai jadwal imam khotib. Dan itu nanti masjidnya menjadi masjid yang ramai. Kenapa takmir masjid yang bertanggung jawab meramaikan masjid, memakmurkan masjid. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahri wal humma, muttafaqun alaih. Ini dikuatkan lagi dengan hadis yang kedua. Perumpamaan orang mukmin dalam hal saling cinta mencintai, tolong menolong, saling asa asuh, digambarkan seperti satu tubuh. Satu tubuh kita, satu manusia. Ketika di antara anggota badan tubuh kita ada yang sakit, semuanya akan ikut merasakan. Yang sakit itu mata. Ketika pergi ke dokter untuk periksa, kaki yang melangkah, motor dinaikin yang nyetar tangan, sampai kepada dokter yang bicara mulut. Kemudian dapat resep, beli obat di apotik, tangannya ambil dompet untuk bayar. Semuanya gerak untuk apa? Ikhtiar mengobati mata. Sampai di rumah tidak mungkin mata mau meneteskan obatnya sendiri, tangan yang meneteskan obat ke mata. Sehingga ketika orang sakit itu semua anggota badan ikut merasakan. Kalau kita pernah merasakan atau mendengar ceritanya orang yang sakit gigi, itu kadang-kadang gigi itu hal yang remeh, tapi ketika gigi sakit kadang-kadang semalam tidak bisa tidur. Padahal yang sakit gigi, mata ikut berduka. Itu penggambaran Rasulullah terhadap ukhuwah Islamiyah. Indama tasawwada fil mustama' ar-rahmah wal mahabbah wa ta'awun fa inna hadza yujadu wahdatus syu'ur fil afrah wal ahzan. Ketika dalam masyarakat sudah muncul rasa saling cinta mencintai, sayang menyayangi, saling tolong menolong, maka di situ akan muncul satu kedamaian. Satu kedamaian, ketentraman.
dan hal-hal yang tidak mengenakan bisa diantisipasi. Ketika ada satu orang anggota dari masyarakat kita, misalnya tingkat RT atau jamaah, ada yang sakit, kemudian mereka tidak mampu dari hal ekonomi untuk pengobatan, jamaah yang lain bisa kolektif tolong menolong membantu. Itu. Wa fi shahihi Muslim anin Nu'man wal al-mu'min karajulin wahid idastaka ainuhu istaka kulluhu wa idastaka ra'suhu istaka kulluhu. Ini dalam riwayat yang lain sampai dicontohkan bentuk sakitnya ya. Jadi orang mukmin dengan mukmin ini seperti satu tubuh. Ketika matanya sakit, yang lain ikut sakit. Ketika kepalanya sakit, yang lain ikut sakit. Lebih-lebih ketika kepala itu kena getaran sehingga akan muncul geger otak, itu luar biasa lagi. Sampai ada yang lumpuh, mati separuh hanya di tempat tidur. Yang terganggu padahal kan saraf di otak, tapi yang lain ikut. Hadis yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu Al Aqra ibnu Habis faqala Al Aqra innali asratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarham la yurham, muttafaqun alaih. Ini hadis kisah ya, kejadian nyata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium Hasan dan Husain, qabbala, mengecup Hasan dan Husain. Dalam ayat itu Husain, di sini sebutkan hanya Hasan saja. Di situ ada seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Melihat Rasulullah SAW mencium cucunya, Aqra berkata, saya punya anak 10, tapi tidak ada satu anak pun yang saya cium, kata Aqra. Kemudian Rasulullah melihat apa yang disampaikan Aqra, beliau bersabda, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak sayang kepada sama, maka tidak akan sayang oleh Allah. Ini kan terlalu, punya anak 10 kok sampai tidak pernah mencium anaknya. Ini tandanya hatinya dijauhkan dari kasih sayang. Al-marad al-murad min qauli sallallahu alaihi wasallam man lam yurham la yur man lam yarham la yurham ay man la yarham ghairahu bi ayyi nau'in min anwa'il ihsan la yahsulahu hadzal sawab. Hadis yang disebut dengan man la yarham la yurham, maksudnya barang siapa yang tidak sayang kepada orang lain dengan bentuk cara apapun, berbuat baik kepada orang lain, maka orang itu tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Allah berfirman di surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi sayang kepada anak, mencium anak, ngecup anak itu bagian dari ihsan. Berbuat baik. Yang kedua dari hadis, takbilul walid li auladihi masyru'un ala wajhi syafaqah wal hanan. Menciumnya seorang bapak atau ibu kepada anak-anaknya itu disyariatkan untuk memunculkan rasa kasih sayang. Jangan bengis terus. Tuh. Karena apa? Perlakuan orang tua kepada anaknya dengan modal seperti itu termasuk bentuk pendidikan.
Jadi wujudnya anak-anak kita ke depan jadi anak-anak yang baik, soleh, akhlaknya baik itu karena perilaku orang tua di rumah nomor satu. Disebutkan dalam pendidikan apa yang dilihat anak, yang dirasakan anak, dan yang didengar anak adalah bagian dari pendidikan karakter anak. Ketika di rumah bapaknya ibunya yang serumah, ada pembantu termasuk ada kakek nenek yang tinggal serumah, di situ ada anak-anak kecil, pastikan yang gede-gede itu menjadi uswah, menjadi contoh untuk anak-anak. Dan ini kalau dalam metodologi dakwah disebutkan lisanul hal antaqa min lisanil maqal. Contoh perilaku nyata yang dilihat oleh anak, baik dalam keluarga maupun di sekolah, di masyarakat, itu adalah hal yang luar biasa dalam pembentukan karakter anak. Daripada orang tua hanya instruksi, ngomong, nyuruh, tapi tidak ada bukti contoh. Sehingga Rasulullah sebagai uswah nomor satu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hadis nomor 3 sudah tadi. Hadis nomor 4. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum faqala na'am qalu lakinna wallahi la nuqabbil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal amlik in kana Allahu naza'a min qulubikum rahmah muttafaqun alaihi. Jadi ada rombongan kelompok manusia Arab, itu Arab Badui, di perkampungan datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian, apakah kamu semuanya, diucapkan kepada mereka, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kamu semuanya senang mencium, mengecup anak-anak kalian, anak-anak kecil dari kalian? Dijawab na'am, jawabnya ya. Tetapi orang-orang Arab Badui tadi mengatakan lakinna wallahi ma nuqabbil. Akan tetapi kami, demi Allah, saya bersumpah demi Allah, kami tidak pernah mencium atau mengecup anak-anak kami. Ini Rasul menyampaikan pesan, berarti kamu semuanya telah dicabut rasa sayangnya yang ada di hatimu untuk anak-anakmu. Sehingga disebutkan di sini dalam faedahnya hadis, ar-rahmah gharisatun fin nafsil insaniyah auda'allahu fi qulubi ibadihi ar-rahama. Jadi bentuk rasa kasih sayang itu bagian dari tabiat manusia yang Allah titipkan di hati-hati manusia, di hati kula panjenengan. Tabiat karakter dititipkan kepada kita. Mampu ndak kita berbuat rahmat sayang kepada anak-anak kecil kita? Wa fil hadis waman bada faqad jafa. Ar-rahmah ya at-ta'attuf war-riqqah.
Hadis nomor 5. An Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamin nas la yarhamhullah, muttafaqun alaihi. Barang siapa yang tidak sayang kepada sesama, maka Allah tidak akan menyayangi orang itu. Jadi kalau kita ingin disayang, dicintai sama, maka kita sayanglah kepada sama. Bahasa yang lain, perbanyaklah berbuat kebaikan kepada siapapun. Dengan itu pasti kita mendapatkan kebaikan. Nah, itu ke ayat tadi, hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Sebaliknya wa in asa'tum falaha. Jadi setiap kebaikan yang kita tanamkan, kita berikan kepada orang lain atau kepada alam, pasti Allah membalas. Karena kebaikan bagian dari khair. Ketika itu khair, kebaikan sekecil apapun pasti ada balasannya. Dengan catatan semuanya tujuannya lillahi rabbil alamin, mencari ridha Allah. Kalau kita kembali ke surat Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kelihatannya remeh, matanya mendelik dengan anak kecil misalnya, itu dampaknya luar biasa. Remeh kan, mendelik tok. Secara zahir tidak ada yang disakiti fisiknya, tapi itu dampaknya di hati anak luar biasa. Karena dulu Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang ibu yang baru punya anak kecil, bayi. Kemudian bayinya dipangku Rasulullah. Di pangku ngompol. Nah, saat ngompol itu orang tuanya kan cara Jawa niki ngosok, aduh Rasul kok diompoli. Kata Rasulullah, saya dipipisin anak ndak apa-apa, tapi ngosoknya hati ibu tadi bekasnya sampai besok dewasa. Nah, nih. Afadal hadis, ar-rahmah matlubah lisairil makhluqat hatta dawab wal bahaim. Jadi rahmah, kasih sayang itu memang sangat dianjurkan untuk seluruh makhluk Allah. Ya manusianya, binatangnya, apa saja perlu ditebarkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi kulli kabidin ratbah ajrun. Setiap, bahasa kita itu, barang apa saja yang membutuhkan siraman air, kok orang itu menyiram dengan air, maka dapat pahala. Ada pot punya tetangga, dilihat daunnya alum, setelah dilihat potnya ternyata kering, kita ambil air disiram, itu dapat pahala. Apalagi manusia atau binatang. Ya boleh ada binatang-binatang tertentu yang kita dianjurkan untuk membunuh, yang membahayakan boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak membahayakan, ya jangan dibunuh. Wa inna ma khassan nas bihi hadzal hadis bidzikri ihtimaman bihim. Di hadis ini Rasul menyebutkan manusia, mengkhususkan. Karena apa? Banyaknya kita itu awalnya bergaul dengan manusia, lebih-lebih ketika masih di dunia anak-anak kan belum kenal lingkungan. Tapi hakikatnya isinya untuk seluruh yang maujud di alam ini. Yang kedua, ar-rahmah minal khalqi bimakna at-ta'atuf.
Jadi kalau rahmat untuk makhluk artinya saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Karena rahmat mencurahkan rahmat kepada anaknya berarti cinta sama anak, kepada saudaranya cinta sama saudara. Ketika itu yang terjadi, bila saudaranya membutuhkan bantuan, kita bantu. Apakah dengan tenaga atau dengan harta, dengan apa saja yang kita mampu. Mampu dengan doa kita doakan, insya Allah kalau doa itu orang mampu semua. Dengan tenaga ya tenaga. Kok ada kelebihan harta, bantu dengan kelebihan harta kita. Itu rahmat minal khalqi. Wa minallah bimakna ridho wa isalin ni'mah li khalqihi. Kalau rahmat dari Allah artinya Allah meridhoi makhluknya, meridhoi orang itu, dan sekaligus Allah memberikan nikmatnya. Jadi dapat ridho Allah plus dapat tambahan nikmat. Karena apa? Orang itu menyayangi, mencintai sesama. Nah, ini yang berikutnya, hadis yang ke-6 kaitannya dengan sholat ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'if was-sakim wal kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa muttafaqun alaihi wa fi riwayatin dzal hajah. Ketika kita sholat, diantara kita sholat jadi imam, maka ringankanlah, karena diantara jamaah ada yang sepuh, ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang punya hajat. Tapi kalau sendirian silahkan perpanjang semaunya. Tapi kalau sholat 5 waktu yang pernah Rasul contohkan, Rasul itu kalau subuh dino Jumat maksudnya surat apa? Surat Sajdah kok. Al-Insan ya. Berarti kan panjang. Ketika sholat Idul Fitri itu bacanya kan itu Jumat Rasul bacanya surat Al-Ghasyiyah sama Al-A'la. Itu maksudnya bagian dari tidak panjang itu surat itu. Tapi bagi kita mungkin ada yang menghitung panjang kalau dibandingkan surat apa? Al-Ikhlas ya. Nah, Rasulullah itu ketika sholat Jumat beliau paling banyak membaca surat Al-A'la rakaat 1, yang kedua Al-Ghasyiyah. Standar bagi kita yang tidak pernah ngaji surat itu atau membaca, kadang-kadang menganggap panjang sekali. Karena standarnya biasanya kalau jamaah Al-Kafirun, Al-Ikhlas, An-Nas. Jika ketika baca surat itu mereka bilang, apalagi ketika sholat subuh kadang-kadang ada yang sampai ngantuk padahal hanya yang dibaca Al-A'la. Kan pernah di depan ya, kita pernah ngaji tentang sholatnya Rasulullah di sholat sunnah sampai sholat itu bacanya surat Al-Baqarah 100 ayat ya kan, sujudnya, rukuknya hampir sama. Sampai seorang sahabat itu sampai ketika sujud itu setengah ngelongok, kepalanya dengel. Ternyata Rasul masih sujud. Nih. Nomor 7. An Abi Qatadah Al-Harits ibni Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ilas shalah wa uritu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaz fi sholati karohatan an asyukka ala ummihi.
Rawahul Bukhari. Nah, sehingga disebutkan itu afat, artinya apa? Syafqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam al asabihi wa mura'atu ahwalil kubar wasihor minhum. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya saya ingin sholat itu agak panjang, tapi mendengar suara tangisan anak, akhirnya sholatnya tak singkat. Saya khawatir memberatkan orang tuanya atau ibunya. Jadi boleh jenengan jadi imam. Kok ada anak geger ning masjid rakaat kedua, ya sholatnya dipendekkan, boleh bacanya ya Fatihah ya tetap ajak, tapi misalnya surat yang dibaca diringankan boleh. Jadi fa'ata zauja ay akhaffu meringankan bacaan, tidak panjang. Ini bentuk dari syafaqah. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah SAW pernah sholat isya wafirayatin Hasan atau Husain, dari itu Al Hasan al Husain juk gendong neng gigir si sholat sujud ke ngroncal tok biasanya kan putu blek. Nah itu Rasulullah juga sujudnya agak panjang. Sama ada sahabat yang ngelongok, oh si ono putune neng gegere. Nah setelah sholat selesai, sahabat lainnya Rasul katakan, biar cucu saya puas dulu digigir saya. Ini karena bentuk rasa kasih saya. Nah karena Hasan Husain kan sudah khitan, ya sudah khitan, sudah sunat, sehingga tidak jadi masalah. Hadis yang ke-8, ini sholat subuh istimewanya. Wa an Jundab ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi fa huwa fi zimmatillah. Orang siapa yang salat subuh maka masuk dalam jaminan tanggungan Allah, jaminan keselamatan, jaminan keamanan, jaminan rizki, ya. Itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu usahakan salat subuh pastikan tidak terlambat, lebih-lebih bisa ada tambahan salat fajar atau qobliyah subuh. Kalau bisa qobliyah subuh kan luar biasa. Dalam hadis sahih dijelaskan qobliyah subuh atau fajar subuh itu pahalanya dunia seisinya dilebihi. Itu sunnahnya. Sekarang wajib subuhnya gimana? Ya lebih dari itu. Wong sunnah saja pahalanya besar, lebih kewajiban subuhnya. Nomor 9. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah muttafaqun alaih. Satu lagi nomor 9 ini kita nanti akhiri. Orang muslim adalah saudara muslim yang lain, sehingga satu dilarang saling menzalimi, menyakiti, mengganggu, tidak boleh. Terus wala yuslimuhu, saya baca sannya yuslimu itu artinya apa? Jangan membiarkan saudara kita itu celaka atau dibiarkan mereka itu susah. Jangan. Kalau kita mampu, bantu. Kalau kita tidak mampu, kok punya ide, sampaikan idenya.
Mungkin siapa tahu dengan ide itu, nasihat atau apa, mereka bisa bangkit. Karena kadang-kadang ada orang yang punya masalah, perlu nasihat, juga perlu bantuan modal dan seterusnya. Tidak harus semuanya dengan harta. Atau jangan sampai ketika saudara kita sedang disakiti orang, kita membiarkan saja. Itu maksudnya juga la yuslimuhu. Jangan membiarkan saudara kita disakiti oleh orang. Kita tolong. Yang ketiga, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah memenuhi hajat kita. Ini kaitannya dengan hadis wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Orang yang suka menolong sesama, pasti Allah memberikan pertolongan kepada orang itu. Tuh. Yang keempat, waman farroja, barang siapa yang memberikan bantuan, menyelesaikan kesusahan saudara kita, satu saja yang diselesaikan di dunia ini, besok pada hari kiamat kita akan diselesaikan urusannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Dan yang terakhir, barang siapa yang menutup aib, menutup celah keburukan seorang muslim, maka keburukan-keburukan akan tutup Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjelaskan bahwa kita dilarang membuka aib, atau istilahnya namanya ghibah kok. Ghibah ku ya menceritakan aib orang lain, cara Jawane nglendengi ya. Nek Qur'ane jelas wala yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakulah ma'ahi maitan faqari tumuh. Kita dilarang membicarakan aib sesama, karena itu bagian dari perbuatan jelek atau akhlak, dan ini masuknya dosa. Afadal hadis, al khalqu ayalullah wa tanfisil qurab wa sitril aurah ihsanun ilaihim. Makhluk-makhluk yang ada di bumi ini adalah keluarganya Allah. Maka kita dianjurkan untuk apa? Memberikan bantuan, menyelesaikan masalahnya, dan juga menutup aibnya. Wallahu yuhibbul ihsan li'iyalihi. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada keluarganya. Tahrimu dzulmil muslim, haram hukumnya menzalimi sesama muslim. Atau haram juga tarkuhu baina aidid dzalimin, membiarkan orang Islam dizalimi. Kita biarkan supaya orang salah dia tidak boleh. Minimal kita ada ikhtiar usaha. Kalau jarak jauh, misalnya saudara kita yang di Palestina, di mana saja dizalimi, kita doakan mereka. Kalau ada bantuan-bantuan donasi, kita bisa kirim ke sana. Dan yang terakhir, as-sa'yu li qada'i hajatil muslim was-sa'yu li tafruji amuhu anhu. Rasul memerintahkan kita untuk bergerak membantu orang-orang Islam yang membutuhkan pertolongan atau bantuan. Dengan itu maka kita akan semakin kuat. Ketika kita kuat, maka orang-orang di luar Islam mereka akan takut kepada kita. Jadi Islam itu kan ya'lu wala yu'la alaih, selama umatnya berpegang teguh kepada ajaran Islam. Kalau umat Islam tidak berpegang teguh kepada ajaran Islam, sekalipun Islam itu ya'lu yu'la wala yu'la alaih, ya umatnya tetap
terdesak terus. Karena yang mengangkat kita itu bukan kuantitas banyaknya umat, tapi kualitas memegang ajaran agama. Kalau kita lihat contoh perang Badar, orang Islam sedikit dan itu perang pertama. Karena kuat akidahnya itu bisa menang. Nah, ketika umat tidak kompak, sudah contoh Rasul ketika perang Uhud kan tidak kompak itu, ketika pasukan Uhud, sudah diwanti-wanti jangan turun. Akhirnya kan turun, akhirnya sekalipun belakangnya menang lagi, tapi di perang Uhud itu Islam mengalami kemunduran. Kenapa? Adalah sebagian pasukan pemanah yang tidak taat kepada komando. Jadi taat kepada komando itu merupakan kunci keberhasilan kita. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.